Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Tentu semuanya dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran IPS. Pada materi kali ini, Ibu Guru akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah menjelaskan para pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, menjelaskan tujuan produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Sederhananya, kegiatan ini dilakukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas yang mampu menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Kegiatan ini bertujuan agar barang atau jasa yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi ini. Di antaranya adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pelaku kegiatan produksi ini biasanya disebut dengan produsen, di mana tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Beberapa jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari produksi, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Itu adalah beberapa tujuan dari produksi. Contoh kegiatan produksi misalnya
Petani menanam padi di sawah untuk memenuhi permintaan akan beras sebagai bahan makanan. Perusahaan pembuat roti yang menghasilkan berbagai produk roti untuk memenuhi permintaan akan makanan. Kontraktor bangunan membuat rumah atau gedung hotel untuk memenuhi permintaan akan tempat tinggal. Pengusaha mebel mengubah kayu menjadi lemari, meja, kursi, dan barang lainnya. Ini adalah beberapa contoh yang disajikan dalam gambar ini adalah kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari kegiatan distribusi ini adalah untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Pihak yang melaksanakan kegiatan distribusi biasanya disebut dengan distributor atau penyalur, di mana umumnya merupakan pedagang besar. Adapun beberapa aktivitas dalam kegiatan distribusi diantaranya pembelian dari produsen, pengangkutan barang, pengepakan atau pengemasan, penjualan ke pedagang pasar atau grosir, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, klasifikasi barang, promosi barang, dan penyaluran barang. Sedangkan tujuan dari distribusi ini adalah kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Contoh dalam kegiatan distribusi misalnya, proses penyaluran beras dari distributor ke pengecer kecil yang kemudian dijual ke konsumen akhir. Proses penjualan surat kabar, majalah, tabloid, buku, dan media lainnya ke pembaca. Mengemas barang dengan desain kemasan tertentu agar barang tidak mudah rusak. Mempromosikan suatu barang atau jasa melalui media tertentu,
misalnya iklan di televisi, media online, dan media cetak. Ada beberapa contoh kegiatan distribusi, misalkan jasa dari JNT, JNE, Poskilat. Ini juga sangat berjasa sekali dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah aktivitas penggunaan atau memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Tujuannya dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen, di mana semua aktivitasnya adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa pelaku utama kegiatan konsumsi diantaranya ada beberapa contoh kegiatan konsumsi, misalnya kegiatan rumah tangga, keluarga, industri atau perusahaan, dan pemerintah. Ketiga-tiganya adalah pelaku utama dalam kegiatan konsumsi, di mana dalam rumah tangga keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa ini melakukan kegiatan konsumsi. Sedang industri atau perusahaan pun juga melakukan kegiatan konsumsi, misalkan membeli barang-barang mentah untuk diproduksi. Dan pemerintah pun juga melakukan kegiatan konsumsi, misalnya pemakaian listrik dan lain sebagainya. Ini juga salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga, industri atau perusahaan, dan pemerintah. Tujuan konsumsi yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik, jasmani, dan rohani. Kita tentunya sebagai manusia dalam melakukan untuk memenuhi kebutuhan juga melakukan kegiatan konsumsi ini, yaitu memakai barang atau menggunakan barang atau jasa. Dan orangnya disebut dengan konsumen. Kegiatan dari produksi, distribusi, konsumsi ini sangat berkaitan. Beberapa contoh kegiatan konsumsi misalnya rumah tangga keluarga, contohnya adalah membeli makanan, minuman, pakaian, gadget, dan lain-lain. Kemudian yang
Kedua, penggunaan daya listrik untuk keperluan rumah tangga dan perusahaan atau industri. Yang ketiga, perusahaan multifinance membeli alat tulis kantor, meja dan kursi, serta perangkat komputer untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawainya. Yang keempat, pengusaha mebel membeli kayu untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan mentah yang akan dibuat menjadi produksi mebel. Yang kelima, pemerintah melakukan impor pembelian beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mencegah peningkatan harga secara signifikan. Ini adalah contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan pemerintah. Demikian materi kali ini dalam kegiatan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.